Pemirsa, kita sudah masuki di ujung program Visi Negarawan untuk episode malam hari ini. Jadi kalau kita sudah di ujung, artinya kita akan berbicara konkret lebih ke arah solusinya, kemudian evaluasi yang harus segera dilakukan oleh semua elemen. Saya akan awali dari Prof. Muji terkait dengan memperkuat pengawasan komunikasi politik yang menyesatkan. Jadi kan seringkali tadi Anda katakan hoax begitu ya, beredar masif di media sosial. Memaksimalkan pengawasannya bagaimana, Prof. Muji? Ya itu tadi sudah dikatakan Mas Gun-Gun, yaitu hukum. Jadi kalau ada hoax atau yang provokasinya itu tidak betul, di stop. Hukum harus bergerak. Dan itu adalah polisi dan media dan segala macam untuk mengatakan tidak. Lalu kalau saya katakan lagi ya, itu pengawasannya itu lewat negara ya, untuk mendidiknya dari rakyat sampai menjadi warga negara itu. Tapi kan masalahnya begini, Prof. Muji. Misalkan ada akun media sosial, Ya. satu di take down, Ya. dihukum, Ya. muncul lagi akun yang lainnya, tujuannya sama. Ya. Bagaimana? Dia kan semakin menjamur semakin banyak. Nah itu terus Ya. tinggal kuat-kuatan itu. Dan tolong saja SPS untuk pers ya kan. Itu kan terjadi begitu. Ya, Kenapa? oke. Nah itulah. Nah itu harus betul-betul, makanya hukumnya harus tegak lurus untuk soal itu. Lalu untuk penguatan berikutnya adalah tadi itu, truth dan post-truth. Ini tidak hanya menjadi penyadaran bersama, tapi juga tadi dengan mengatakan bahwa ini tidak benar, ini benar, dan ini bohong itu. Itu harus dikatakan betul. Tapi yang terjadi sekarang ini kan medsos kan terus mengumbar itu, mengubarkan itu. Lalu yang ketiga, yang saya mau mengatakan untuk menutup ini, yaitu bahwa jangan lupa kita sebagai bangsa yang majemuk ini, ya. Jangan pakai provokasi sentimen agama, sentimen suku, sentimen segala macam. Itu Trump itu pakai itu, tapi rakyat makin cerdas. Kita juga kan dalam data yang disampaikan itu, kita makin cerdas kan itu. Dan di situ saya optimis itu, bahwa kemerdekaan ini memang rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke, baik. Tadi Prof. Sarkadi mengatakan bahwa pendidikan politik yang diberikan ini baru sebatas hanya di kognitif saja, tadi juga disinggung oleh Prof. Muji. Lalu apa evaluasinya? Bagaimana negara ini bisa membuat atau menghadirkan suatu pendidikan politik yang tidak hanya sampai di kognitif saja dan tidak hanya terkait dengan politik praktis saja, tapi juga politik kebangsaan, supaya yang tercipta lebih banyak adalah negarawan, bukan politisi. Gimana Prof. Sarkadi, apa evaluasinya? Negara harus berani merekonstruksi kurikulum yang ada di sekolah. Harus lakukan, terutama mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Esensi mata pelajaran itu sebetulnya mengandung 3 komponen. Ada pendidikan Pancasilanya, 4 ya. Ada pendidikan Pancasila, ada Undang-Undang Dasar tahun 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. 4 komponen itu kalau betul-betul dipahami, itu bisa menjadikan warga negara memiliki sikap politik yang baik, bahkan memiliki kesadaran politik yang baik sebetulnya. Hanya persoalannya tadi kembali kepada metode yang dilakukan dulu itu dengan model-model seperti zaman Belanda, saya sering menyebut ya konvensional, itu memang diciptakan supaya taat patuh hanya sebagai pendengar. Ketika sebagai pendengar, maka tidak ada contoh, tidak ada aplikasi mereka aktivitas yang sebenarnya seperti apa. Atau jangan-jangan karena guru zaman dulu atau mungkin zaman sekarang juga masih kita dapati beberapa di antaranya metodenya adalah lebih ke metode menghafal, bukan metode aplikasi. Ya, dulu itu seperti itu. Sekarang memang agak berubah, tapi kan untuk generasi sekarang, tapi generasi yang lama kan masih seperti itu dengan metode konvensional, hanya ceramah, tanya jawab, tidak menggunakan metode itu model-model pembelajaran yang kreatif inovatif. Ini kan persoalan di situ, baru belakangan saja muncul. Makanya mudah-mudahan dengan kurikulum merdeka yang dikembangkan oleh pemerintah itu menjadi solusi. Maka rekonstruksi kurikulum nasional terkait dengan pendidikan politik itu betul-betul harus dilakukan. Itu peran negara di situ. Oke, baik. Oke, terakhir saya ke Mas Gun-Gun. Ini kan kita sudah beberapa bulan ya jelang pemilu 2024 begitu. Nah, sudah masuk proses pendaftaran. Apa yang menjadi masukan Anda untuk masyarakat dari berbagai elemen ya? Apakah itu elemen pendukung ataupun masyarakat yang sekedar memilih, relawan dan sebagainya untuk bisa bersama-sama menciptakan suasana yang adem ini untuk pemilu 2024 termasuk elitnya? Oke, pertama untuk elit menurut saya penting untuk memberi semacam menjadi role model. Ya, kenapa? Karena kontestasi di satu sisi pasti menjadi kanalisasi konflik, tetapi harus menjadi konflik yang realistis.
Jangan mengarah ke konflik non realistis yang sulit disembuhkan ketika pemilunya usai. Luka gitu. Lukanya itu mendalam dan menganga karena apa? Memasukkan yang bahan yang berdaya ledak tinggi seperti SARA. Nah, itu akan sulit disembuhkan. Nah, elit punya posisi menentukan kenapa dia menjadi opinion maker, opinion leader, sekaligus juga panutan bagi para pendukungnya. Oleh karena itu harus menciptakan yang disebut dengan prakondisi sebelum pemilu yang sangat positif, sekaligus pada saat pemilu juga menghargai. Misalnya menang kalah itu harus ada penghargaan atas proses dan penghormatan atas hukum. Kalau kemudian dia tidak punya penghargaan atas proses dan penghormatan atas hukum, maka terjadi yang disebut dengan delegitimasi terhadap nilai demokrasi itu sendiri. Kan salah satu asas demokrasi itu competitiveness, representativeness, ya kan? Nah, itu kemudian tidak mungkin mewujud kalau kemudian elitnya tidak sadar. Yang terakhir, masyarakat juga harus punya yang disebut dengan inokulasi komunikasi namanya. Semacam menyuntikkan vaksin kekebalan mental. Kenapa? Karena pasti yang namanya rivalitas itu akan ada gesekan. Harus ada kontrol diri untuk kemudian tidak terjebak ya pada membuat proses itu menjadi jauh lebih tidak terkontrol ketika misalnya dia sebut saja membagi informasi yang keliru, hoax, hate speech gitu ya. Kalau ada kontrol diri, ada kekebalan mental untuk kemudian berada dalam penghormatan atas hukum, saya yakin demokrasi kita akan semakin konsolidatif. Gitu. Oke, baik, luar biasa jawaban-jawaban narasumber saya pada malam hari ini. Terima kasih Mas Gun-Gun, Prof. Sarkadi dan juga Prof. Muji. Pemirsa, menciptakan demokrasi tanpa provokasi bukanlah suatu PR yang mudah, bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi ini bisa terwujud jika semua elemen bisa mewujudkannya, bisa melakukannya bersama-sama. Tidak hanya masyarakat, tapi juga elit politik. Saya Reno Reksa, pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.